Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 44. Para pengawal telah melemparkan beberapa potong kayu, ranting-ranting kering dan batang-batang perdu. Sehingga api itu dapat dipertahankan nyalanya. Sementara itu, langit menjadi cerah. Bulan yang masih cukup bulat mulai menerangi alam yang terbentang dari ujung ke ujung cakrawala. Anak laki-laki Pangeran Kuda Padmadata di saat-saat melupakan kegelisahannya berbicara juga tentang langit, bulan dan bintang-bintang. Bahkan rasa-rasanya tidak jemu-jemunya ia memandang cahaya bulan yang kekuningan jatuh di atas dedaunan dan rerumputan. Tetapi derik-cengkerik dan belalang terasa membuat kulitnya berkerut. Karena para pengawal tinggal 4 orang, maka mereka telah membagi tugas mereka dengan Mahisa Bungalan, Mahisa Pukat dan Mahisa Murti. Sementara Ki Wastu pun telah menghitung dirinya sendiri untuk ikut serta berjaga-jaga. Setiap saat, 4 orang harus siap mengamati 4 arah, berkata Ki Wastu. Mahisa Bungalan dan kedua adiknya sama sekali tidak berkeberatan. Bahkan kemudian Mahisa Agni, Witantra dan Mahendra pun telah bersedia pula ikut berjaga-jaga. Biarlah, 4 orang pengawal dan anak-anak muda itu berjaga-jaga bergantian bersama aku, berkata Ki Wastu. Tetapi Mahisa Agni menjawab, kami akan membuat giliran tersendiri. Ki Wastu tersenyum, jawabnya, terima kasih. Dengan demikian, kami akan merasa semakin tenang. Namun dalam pada itu, Pangeran Kuda Padmadata menjadi gelisah, karena utusannya ke Kediri masih belum kembali. Apakah mereka selamat sampai ke Kediri atau tidak? Jika ketiganya sampai ke Kediri, maka para pemimpin pengawal di Kediri tentu tidak akan berkeberatan. Tetapi kegelisahan itu tidak berlangsung terlalu lama. Ketika bulan naik sepenggalah, maka terdengar derap kaki kuda gemuruh dari arah Kediri. Apakah mereka datang? Desis Mahisa Agni. Sementara itu, Pangeran Kuda Padmadata pun telah berdiri di dekat perapian. Ketika Mahisa Agni, Witantra dan Mahendra datang mendekatinya, ia berkata, agaknya mereka telah datang. Tetapi berhati-hatilah Pangeran, desis Ki Wastu, mudah-mudahan mereka. Tetapi jika bukan kita jangan lengah. Derap kaki kuda itu terdengar semakin lama menjadi semakin dekat. Dalam keremangan cahaya bulan, iring-iringan itu mulai nampak bergerak di sepanjang jalan dari arah Kediri. Karena itu, maka para pengawal Kediri yang tinggal 4 orang itu pun rasa-rasanya menjadi semakin tenang. Mereka akan mendapat kawan-kawan baru yang akan dapat berbuat lebih banyak dari mereka sendiri. Namun agaknya Pangeran Kuda Padmadata sendiri benar-benar tidak ingin terjebak. Karena itu, maka ia pun kemudian melangkah mendekati seorang pengawalnya sambil berkata, hati-hatilah. Kami yakin, desis pengawal itu. Sebenarnya lah, bahwa di dalam keremangan bulan, iring-iringan itu sudah nampak semakin jelas. Mereka adalah para pengawal dari Kediri, yang datang lebih cepat yang diduga. Para pengawal dari Kediri itu pun segera melihat perapian yang menyala tidak terlalu jauh dari jalan yang mereka lalui. Sesuai dengan perhitungan para pengawal menghubungi mereka, maka di sekitar daerah itulah, iring-iringan Pangeran Kuda Padmadata akan berhenti. Kedatangan para pengawal itu telah disambut dengan gembira oleh setiap orang yang berada di dalam iring-iringan itu. Para perwira yang datang bersama para pengawal itu pun segera diperkenalkan dengan orang-orang yang berada di dalam iring-iringan Pangeran Kuda Padmadata. Namun seorang dari para perwira itu pun tiba-tiba berdesis, aku sudah mengenal Senapati Agung dari Singasari yang pernah berada di Kediri ini. Hus, desis Pangeran Kuda Padmadata, jangan sebut itu. Ia tidak ingin hal itu diketahui banyak orang. Ada 2 orang yang pernah mendapat kedudukan seperti itu di sini. Mahisa Agni dan Witantra. Ya, berkata perwira itu, tetapi bagaimana aku harus bersikap? Bersikaplah biasa saja seperti kalian bersikap dengan orang-orang lain yang pantas mendapat kehormatan sewajarnya, tidak berlebih-lebihan. Perwira itu mengangguk-angguk. Namun rasa-rasanya segan juga ia menghadapi Mahisa Agni dan Witantra. Dalam pada itu, maka para pengawal yang baru datang itu pun dipersilahkan beristirahat barang sejenak. Para pengawal yang terdahulu ternyata sudah mempersiapkan air hangat dengan gula kelapa yang dapat membuat para pengawal yang baru datang itu menjadi segar. Beristirahatlah, berkata Pangeran Kuda Padmadata, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Sehingga kalian tidak perlu bersusah payah mempermainkan senjata kalian.
Tetapi jika hal itu harus terjadi, maka kalian sudah mendapat kesempatan beristirahat barang sejenak. Para pengawal itu pun kemudian berpencar setelah minum beberapa teguk. Mereka benar-benar ingin beristirahat. Bagaimanapun juga perjalanan mereka, memang perjalanan yang melelahkan karena mereka harus berpacu secepat-cepatnya agar mereka tidak terlambat. Ternyata yang mereka temukan, iring-iringan yang masih utuh. Beberapa orang di antara pengawal itu pun telah berbaring di atas rumputan di sebelah pedati yang berhenti dalam lingkaran. Orang-orang yang terluka masih berada di dalamnya. Namun ada juga di antara mereka yang merasa dirinya masih mampu, merasa lebih senang turun dari pedati dan berbaring di atas rerumputan pula. Udara malam yang sejuk telah membuat tubuh mereka serasa bertambah segar. Namun bagaimanapun juga, orang-orang yang berilmu hitam itu masih juga perlu mendapat pengawasan, meskipun mereka terluka. Dalam pada itu, Ki Benda, Ki Walikat dan Ki Gampar Wungkul semakin lama menjadi semakin dekat pula. Mereka benar-benar merasa tidak perlu tergesa-gesa. Mereka menganggap perlu untuk menghemat tenaga mereka, karena mereka masih akan mempergunakannya lewat tengah malam. Ternyata perhitungan mereka tidak terlalu jauh meleset. Setelah berusaha menemukan tempat bagi mereka sesuai dengan pembicaraan di antara mereka, maka orang-orang berilmu hitam itu pun mulai mengatur diri. Mereka menugaskan 2 orang di antara mereka untuk meyakinkan tempat peristirahatan iring-iringan Pangeran Kudapadmadata. Usaha itu tidak terlalu sulit. Perapian yang menyala di antara para pengawal itu segera menarik perhatian kedua orang itu. Karena itu, maka dengan hati-hati mereka pun merayap mendekat sedapat mereka capai. Karena mereka pun sadar bahwa di antara orang-orang yang berada di dalam iring-iringan itu adalah orang-orang berilmu tinggi. Nampaknya sepi-sepi saja, desis yang seorang. Aku tinggal di sini. Berikan laporan bahwa kami telah menemukan tempat itu, tidak terlalu jauh dari tempat yang kita perkirakan. Aku akan mengawasi jika ada perubahan terjadi pada mereka, sahut yang seorang. Yang lain pun segera memberikan laporan, sementara kawannya tetap mengawasinya. Namun karena ternyata kedatangan para pengawal dari Kediri lebih dahulu dari mereka, maka orang berilmu hitam itu tidak sempat melihat, sebuah iring-iringan telah berada di dalam lingkungan iring-iringan dari Singasari itu pula. Sementara itu, Macan Wahan dan Ki Dukut Pakering pun telah sampai ke tempat yang disebut-sebut oleh para penghubung. Mereka pun tidak terlalu sulit untuk menemukan kawan-kawan mereka, karena 1-2 orang di antara mereka telah mengenal daerah itu. Kita cukup kuat, desis Macan Wahan kemudian setelah ia mendengar laporan Ki Walikat. Sekali lagi aku peringatkan, apakah orang-orang Kediri itu tidak mendapat bantuan dari kawan-kawan mereka, berkata Ki Dukut. Macan Wahan menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia berkata, ternyata Ki Dukut Pakering adalah orang yang sangat berhati-hati. Heh, apakah kalian yang berada di sini dapat mengatakan, apakah orang-orang Kediri itu telah memanggil kawan-kawannya? Ki Benda, Ki Walikat dan Ki Gampar Wungkul termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Ki Walikat bertanya kepada orang yang telah melihat keadaan tempat peristirahatan Pangeran Kudapadmadata itu, sepengetahuanku, keadaan di tempat itu terasa sangat sepi. Aku hanya melihat api yang menyala di antara 3 buah pedati yang melingkarinya. Agaknya Pangeran Kudapadmadata menjadi ketakutan, berkata Ki Benda, untuk membesarkan hatinya ia telah membuat perapian sebesar-besarnya. Ki Gampar Wungkul mengangguk-angguk. Katanya, aku sependapat. Tetapi sebaiknya, biarlah kita melihat sekali lagi. Mungkin sepeninggal pengamat itu, pengawal dari Kediri telah berdatangan. Aku sependapat, desis Macan Wahan, perintahkan kepada 2 orang untuk melihat kembali di tempat itu. Aku akan berangkat, berkata Ki Dukut, aku ingin melihat apakah kita akan mampu berbuat sesuatu. Macan Wahan mengerutkan keningnya. Ia melihat kesungguhan pada Ki Dukut menghadapi orang-orang Kediri. Karena itu, maka katanya, aku akan pergi bersama Ki Dukut. Aku pun ingin melihat apakah kekuatan kita cukup memadai. Ternyata bahwa Ki Dukut benar-benar telah pergi untuk meyakini segala keterangan yang didengarnya tentang orang-orang Kediri itu. Dengan diantar oleh pengawas yang semula telah datang bersama seorang kawannya, maka mereka pun menemui pengawas yang seorang lagi, yang ditinggalkannya untuk selalu mengamati keadaan. Apakah kau melihat satu perubahan? Bertanya pengawas yang melapor kepada para pemimpin orang-orang berilmu hitam itu. Tidak, jawab kawannya. Apakah tidak ada orang-orang Kediri yang datang? Bertanya Macan Wahan.
Tidak, jawab pengawas itu. Nah, bukankah sudah pasti, berkata Macan Wahan, apalagi yang kita ragukan? Tetapi nampaknya Ki Dukut masih belum puas. Katanya, aku akan berusaha merayap lebih dekat. Berbahaya sekali, desis pengawas yang telah berada di tempat itu. Ki Dukut pun menyadari bahwa terlalu sulit untuk dapat merapat lebih dekat lagi. Namun ia tidak akan dapat mengambil satu sikap tanpa mengetahui keadaan yang agak lebih mantap tentang sasarannya. Karena itu, maka ia pun berusaha untuk bergeser sambil menelungkup di balik batang rumputan liar. Namun karena Ki Dukut juga seorang yang memiliki ilmu yang tinggi, maka ia pun cukup cermat memperhitungkan keadaan. Meskipun Ki Dukut tidak dapat mendekat, tetapi dari jarak yang lebih dekat dari tempat para pengawas, maka ia dapat melihat kuda yang cukup banyak. Karena itu, ia berkesimpulan, meskipun hanya sedikit, tetapi Kediri telah mengirimkan bantuan kepada Pangeran Kuda Padmadata. Kuda itu tidak hanya 10 atau 12. Tetapi lebih banyak dari itu, berkata Ki Dukut di dalam hatinya. Karena itu, ketika ia kembali kepada Macan Wahan, ia berkata, Macan Wahan, jika kau sempat memperhatikan jumlah kuda mereka, maka kau tentu akan mengambil kesimpulan yang sama dengan aku. Kediri telah mengirimkan pengawal-pengawalnya kepada Pangeran Kuda Padmadata. Tetapi berapa banyak? 100? 50, bertanya Macan Wahan. Tentu tidak sebanyak itu. Tetapi cobalah. Jika kau cukup berhati-hati, kau akan dapat mencapai jarak seperti yang dapat aku lakukan. Tahankan ilmumu sedikit sehingga kau tidak bertindak dengan kasar dan tergesa-gesa, berkata Ki Dukut. Macan Wahan pun melakukannya. Ia pun merayap seperti yang dilakukan oleh Ki Dukut, dengan lindungan batang rumput liar yang cukup tinggi, maka ia dapat mendekat, meskipun tidak terlalu dekat. Dan seperti Ki Dukut, maka Macan Wahan pun dapat melihat kuda-kuda yang tertambat. Memang lebih banyak dari 10 atau 12 ekor kuda. Macan Wahan pun agaknya mengakui, tentu ada sekelompok pengawal baru yang datang. Tetapi menilik pengamatannya, jumlahnya tentu tidak terlalu banyak. Kuda-kuda itu pun tidak terlalu banyak. Karena itu, ketika ia kembali kepada Ki Dukut, ia pun berkata, tidak ada yang perlu dicemaskan Ki Dukut. Jumlah mereka tidak terlalu banyak seandainya ada sekelompok pengawal yang baru datang dari Kediri. Kedatangan pengawal itu tentu bukan karena peristiwa yang baru terjadi. Mungkin dalam rangka upacara atau dalam rangka apapun juga. Jika Kediri sengaja mengirimkan bantuan karena peristiwa yang baru terjadi semalam, maka yang datang tentu segelar sepapan. Agaknya pengawal-pengawal itu datang secara kebetulan dalam persoalan yang tidak ada hubungannya dengan peristiwa semalam, meskipun secara kebetulan pula mereka akan dapat membantu. Tetapi kekuatan mereka tidak akan berarti apa-apa bagi kami. Jangan mengabaikan peristiwa yang sedang kita hadapi ini Macan Wahan, berkata Ki Dukut, lebih baik kita berhati-hati agar kita tidak terperosok ke dalam kegagalan lagi. Ki Dukut masih selalu dibayangi oleh 1000 kegagalan yang pernah dialami. Karena itu, ia menjadi semakin berhati-hati untuk bertindak lebih jauh lagi dalam persoalan dengan orang-orang Kediri itu. Tetapi agaknya sikap Macan Wahan agak berbeda. Ia tidak lagi berpikir tentang rencananya seperti yang dikatakan oleh Ki Dukut, ia tidak lagi berpijak kepada keinginannya untuk membantu Ki Dukut mengguncang Kediri agar Kediri terbangun dari tidurnya yang terlalu nyenyak dibuai oleh sejuknya kipas orang-orang Singasari. Meskipun makna yang paling dalam tentang hal itu pun tidak banyak dimengertinya. Namun yang ada kemudian di dalam kepalanya adalah nyala api dengan semata-mata. Seakan-akan orang berilmu hitam menurut penilaian orang lain itu tidak mampu berbuat apa-apa menghadapi para pengawal di Kediri. Selebihnya, di pedati itu tentu terdapat barang-barang yang cukup berharga. Karena Jiu, maka katanya, Ki Dukut, jangan mengecilkan tekad kami yang sudah menyala sampai ke ubun-ubun. Biarlah kami menentukan sikap menghadapi orang-orang Kediri yang sombong itu. Kami tentu akan dapat menghancurkannya. Aku bukan anak-anak lagi yang hanya mampu berteriak tanpa arti. Tetapi tangan dan kakiku telah pernah aku parami dengan darah orang yang paling ditakuti oleh beberapa pihak. Kau terburu nafsu, desis Ki Dukut, menurut pendapatku, niat ini harus ditunda. Kita mencari kesempatan lain. Mungkin kita justru akan datang ke istananya pada suatu saat, karena orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi, yang telah menjebak kalian dengan berpura-pura menjadi sais itu pun tidak akan terlalu lama berada di Kediri.
Aku sudah cukup bersabar. Aku akan berbicara dengan kawan-kawanku itu, desis Ki Macan Wahan. Ki Dukut tidak dapat mencegah. Tetapi di hadapan Ki Benda, Walikat dan Gampar Wungkul ia ingin mencoba memberikan penjelasan tentang orang-orang Kediri itu. Namun agaknya api dendam yang sudah menyala di hati orang-orang berilmu hitam itu sulit untuk disurutkan barang sedikit. Mereka menganggap bahwa mereka terlalu kuat untuk melakukan pembalasan. Apalagi menurut kesaksian Macan Wahan, jumlah orang-orang Kediri itu tidak cukup banyak menghadapi mereka. Jumlah kita berlipat. Betapapun tinggi ilmu para pengawal kebanyakan itu, orang-orang kita akan dapat menghancurkannya. Sementara kita akan menghadapi orang-orang yang menyebut dirinya Sais Pedati, sementara Ki Dukut akan berurusan dengan pangeran itu dan istri serta anaknya laki-laki, berkata Macan Wahan. Ki Dukut hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Namun ia benar-benar tidak berdaya lagi untuk mencegah orang-orang itu melepaskan dendamnya kepada orang-orang Kediri dengan tanpa perhitungan dan pertimbangan sebaik-baiknya. Karena itu, maka ia pun hanya dapat menyerahkan segala sesuatunya kepada Macan Wahan yang juga telah terbakar hatinya mendengar cerita penghubung yang telah datang menjemputnya. Ternyata Ki Benda, Ki Walikat dan Gampar Wungkul telah berbulat tekad. Mereka akan menyerang orang-orang Kediri itu dengan segenap kekuatan yang ada dengan taruhan yang paling mahal yang akan dapat mereka berikan. Jika mereka gagal, maka mereka tidak akan dapat melepaskan diri dari maut, tetapi jika mereka berhasil maka di samping dendam yang dapat mereka lepaskan, juga isi pedati itu akan sangat menarik perhatian. Kita akan mengepung mereka, berkata Ki Benda, kita akan menyerang dari arah yang berbeda. Seperti yang pernah kita lakukan, sahut Ki Walikat. Mereka akan kebingungan, sambung Ki Gampar Wungkul. Dan yang pernah kalian lakukan itu ternyata gagal, potong Ki Dukut. Jumlah kami tidak memadai, sahut Macan Wahan, sekarang. Orang-orang yang menyebut dirinya Sais itu tidak akan dapat berbuat banyak. Mereka akan kita hadapi, dan mereka akan mati di ujung senjata kami. Aku masih tetap ingin mencincang orang yang bernama Mahendra, berkata Ki Benda, jika saat itu perhatianku tidak terpecah melihat kekalahan pasukanku, maka aku tidak akan melepaskan orang yang bernama Mahendra, yang mengaku sebagai pedagang besi bertuah dan batu-batu berharga itu. Siapapun lawanmu, namun sasaran utama adalah Pangeran Kuda Padmadata, istri dan anak laki-lakinya, berkata Macan Wahan. Dendam dan ketamakan, desah Ki Dukut. Ki Dukut, berkata Macan Wahan, yang mendorong kami untuk melakukan hal ini adalah Ki Dukut sendiri. Karena itu, sekarang Ki Dukut jangan menghalangi kami. Bukan menghalangi, tetapi aku ingin kalian belajar mempergunakan nalar. Bukan hanya kemampuan tenaga dan kekuatan ilmu kanuragan tanpa nalar, Ki Dukut hampir berteriak. Tetapi jawab Macan Wahan, marilah. Kami sudah terlanjur basah. Tidak sebaiknya kita melangkah kembali. Ki Dukut hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Dengan jantung yang serasa berdegup semakin keras, ia mengikuti orang-orang berilmu hitam itu mempersiapkan diri. Mereka kemudian telah membagi diri menjadi 4 kelompok. Mereka akan menyerang dari segenap jurusan. Jika jatuh perintah Macan Wahan, maka mereka serentak akan menyerang, termasuk Ki Dukut Pakering. Apakah aku juga harus ikut membunuh diri? Bertanya Ki Dukut kepada diri sendiri. Meskipun ia tidak pasti bahwa orang-orang yang berilmu hitam itu akan kalah, namun itulah kemungkinan terbesar yang dapat terjadi. Para pengawal Kediri bukan orang-orang yang dipungut begitu saja di pinggir jalan, kemudian diletakkan pedang di lambungnya dan diberi berpakaian seorang pengawal. Tetapi Macan Wahan, Ki Benda, Ki Walikat dan Gampar Wungkul itu sudah mengambil sikap. Dendam yang menyala di hati mereka, tidak lagi dapat memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpikir lebih panjang. Apalagi Macan Wahan sudah merasa dirinya mengetahui dengan pasti persoalan yang dihadapinya. Ia merasa sudah melihat dengan matanya sendiri bahwa jumlah orang-orang Kediri itu tidak terlalu banyak. Betapapun juga ia mengusahakan, namun Macan Wahan nampaknya justru sudah memerintahkan kepada kawan-kawannya untuk bersiaga. Kita akan segera melakukannya. Bulan sudah melewati puncak langit, berkata Macan Wahan. Ki Benda, Ki Walikat dan Ki Gampar Wungkul pun segera bersiap. Mereka telah membagi kekuatan yang ada dalam 4 kelompok yang akan dipimpin oleh Ki Benda, Ki Walikat, Ki Gampar Wungkul dan Macan Wahan sendiri. Sementara itu Ki Dukut sudah tidak dapat berbuat sama sekali. Apalagi ketika Macan Wahan berkata, Ki Dukut.
Kami serahkan pangeran, istri dan anaknya kepada Ki Dukut. Kami akan menghancurkan semuanya. Sementara Ki Dukut kami persilahkan untuk langsung menusuk sampai ke pusat jantung dari persoalan yang sedang kita hadapi-nya, sekaligus memberikan satu peringatan kepada para bangsawan Kediri, bahwa mereka harus bangun dari tidur mereka yang nyenyak. Pangeran Kuda Padmadata adalah satu contoh dari seorang bangsawan yang menjilat kekuasaan Singasari atas Kediri. Ki Dukut tidak dapat berbuat lain kecuali mengangguk-angguk, betapapun keraguan-raguan telah mencengkam dadanya. Debar jantung Ki Dukut menjadi semakin keras, ketika orang-orang berilmu hitam itu mulai bergerak. Mereka sudah mendapat petunjuk, bagaimana mereka harus menyerang. Beberapa kelompok di antara mereka telah melingkar untuk mengambil jarak. Sementara Macan Wahan sendiri akan memimpin sergapan itu dengan memberikan isyarat, kapan mereka mulai menyerang. Ki Dukut, berkata Macan Wahan, terserahlah kepada Ki Dukut dari mana Ki Dukut akan menyerang. Apakah Ki Dukut akan berada di dalam kelompokku, atau berada di kelompok yang lain? Ki Dukut merenung sejenak. Kemudian katanya, aku akan berada di dalam kelompok Ki Benda. Bagus, sahut Ki Benda, kita akan menyerang mereka dari arah Bintang Gubuk Penceng. Demikianlah, maka 4 kelompok orang-orang berilmu hitam itu telah mendekati tempat peristirahatan Pangeran Kuda Padmadata dengan para pengawalnya. Mereka telah memperhitungkan waktu yang paling tepat. Beberapa saat, kelompok-kelompok itu telah berada di tempatnya sambil menunggu isyarat dari Macan Wahan. Dalam pada itu, Ki Dukut memang berada di antara kelompok yang dipimpin oleh Ki Benda. Tetapi nampaknya ia selalu digelisahkan oleh keraguan-raguannya. Menurut perhitungannya, sulit bagi orang-orang berilmu hitam itu untuk dapat mengatasi kemampuan para pengawal meskipun mungkin jumlah mereka lebih banyak. Dari Macan Wahan. Sementara itu bulan telah mulai turun. Malam menjadi semakin dingin. Sementara perapian di antara para pengawal dari Kediri itu masih tetap menyala. Mereka yang menunggui perapian itu selalu melontarkan kekayuan dan ranting-ranting kering yang mereka dapatkan di sekitar tempat itu ke dalam api. Sejenak Macan Wahan menunggu untuk meyakinkan bahwa kawan-kawannya telah berada di tempat yang ditentukan. Baru setelah ia menunggu sejenak dan yakin, maka ia pun segera melontarkan isyarat bunyi kepada kawan-kawannya. Tidak usah dengan bunyi tersamar. Pukul saja kentongan kecil atau berteriak sajalah, berkata Macan Wahan kepada pengikutnya yang terdekat. Ternyata orang-orang berilmu hitam itu memang sudah menyiapkan sebuah kentongan kecil. Karena itu, maka ia pun kemudian telah memukul kentongan itu sekuat-kuatnya. Hampir serentak, terdengar orang-orang itu bersorak dan berteriak sekuat-kuatnya. Suaranya meledak seakan-akan memecahkan langit. Teriakan-teriakan itu benar-benar telah mengejutkan. Namun dengan serentak pula, para pengawal dari Kediri itu pun segera bersiap. Mereka yang sempat tertidur pun segera bangkit. Sambil menyambar senjata masing-masing maka mereka pun segera bersiap menurut kelompok mereka masing-masing. Mereka datang dari 4 arah, seorang pengawas telah berteriak. Ki Wastu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kepada Pangeran Kuda Padmadata, Pangeran kembali kepada tugas Pangeran. Tetapi nampaknya mereka datang dengan kekuatan yang lebih besar. Karena itu, biarlah Mahisa Bungalan berada bersama Pangeran dengan kedua adik-adiknya beserta seorang pengawal. Mahisa Bungalan yang diberitahu kemudian tidak membantah. Ia pun segera minta kepada Mahisa Pukat dan Mahisa Murti untuk bersamanya menjaga Pangeran Kuda Padmadata bersama istrinya, ditambah dengan seorang pengawal yang pilih tanding. Mahisa Agni, Mahendra, Witantra dan Ki Wastu pun segera menempatkan dirinya. Mereka telah berada di dalam kelompok-kelompok yang akan menghadapi serangan lawan yang datang dari 4 arah. Mereka memang sudah memperkuat diri, gumam Mahisa Agni kepada seorang pengawal yang berdiri di sisinya. Ya, jumlah itu tidak susut. Justru telah bertambah, berkata pengawal itu yang kebetulan adalah pengawal yang mengikuti Pangeran Kuda Padmadata sejak dari Kediri ke Singasari dan kembali lagi ke Kediri. Dalam pada itu, Witantra, Mahendra dan mereka yang telah mengikuti iring-iringan itu dari Kediri telah melihat bahwa orang-orang berilmu hitam itu memang menjadi semakin kuat. Karena itu, maka mereka pun telah memperingatkan para pengawal agar mereka menjadi semakin berhati-hati. Kita tidak boleh kehilangan mereka lagi, berkata Witantra kepada para pengawal yang bersamanya, demikian kita kehilangan mereka, maka mereka datang lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Para pengawalnya mengangguk-angguk.
Yang tidak melihat orang-orang berilmu hitam itu pada serangan pertama, mencoba membayangkan apa yang telah terjadi. Sementara mereka yang mengetahui serangan sebelumnya, memang dapat melihat bahwa jumlah lawan nampaknya semakin kuat. Karena itulah, maka mereka pun menjadi semakin berhati-hati. Namun dalam pada itu, ternyata Pangeran Kuda Padmadata yang berada di pusat lingkaran itu pun mempunyai perhitungan seperti Witantra. Karena itu, maka ia pun segera meneriakkan perintah kepada para pengawalnya, jangan sampai mereka terlepas. Yang menyerah kalian tangkap, yang melawan terpaksa kalian selesaikan. Perintah itu telah memberikan kemantapan kepada para pengawal. Mereka mengerti sepenuhnya, apa yang harus mereka lakukan menghadapi orang-orang berilmu hitam itu. Sejenak kemudian maka para pengawal Kediri itu pun maju menyongsong orang-orang berilmu hitam itu. Pada benturan pertama, ternyata kedua pasukan itu merasakan bahwa mereka tidak dapat mengabaikan kekuatan lawan. Pertempuran yang sengit pun segera terjadi. Ki Benda yang kebetulan harus bertemu dengan Witantra berteriak, "Heh, di mana pedagang besi karatan yang mengaku bernama Mahendra itu, heh? Yang terkenal di Kediri sebagai pedagang barang berharga, tetapi sama sekali tidak berharga itu?" Witantra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kenapa kau mencari Mahendra? Kau di sini bertemu dengan aku." "Aku tidak peduli. Panggil Mahendra," bentak Ki Benda. Tetapi Witantra tidak menghiraukannya. Ia pun bertempur semakin cepat, agar lawannya tidak terpancang kepada orang lain, meskipun dengan demikian ia akan lengah. Namun Witantra tidak ingin berbuat licik. Karena Witantra bertempur semakin cepat itulah, maka Ki Benda terpaksa memperhatikan lawannya. Ternyata ia pun kemudian mulai meyakini bahwa lawannya yang ini pun memiliki kemampuan yang tinggi. "Kisanak," berkata Witantra, "mungkin Mahendra terlalu baik hati sehingga ia telah melepaskan para benturan yang pertama jika kau sudah ikut pula. Tetapi sekarang aku akan berbuat lain. Aku tidak akan melepaskanmu, karena perintah yang aku terima adalah menangkap kalian semuanya, karena kalian telah berbuat kesalahan sampai 2 kali. Persetan," geram Ki Benda, "aku akan membunuhmu, kemudian aku akan mencincang pedagang besi tua itu sampai lumat dengan kerisku ini." Witantra sama sekali tidak menjawab, karena ia mengerti bahwa jawabannya itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Namun dalam pada itu, ia pun segera meningkatkan ilmunya sehingga Ki Benda mulai terdesak karenanya. "Anak iblis," berkata Ki Benda di dalam hatinya, "aku kehilangan Mahendra, justru mendapat lawan yang semakin gila." Sebenarnya lah bahwa Witantra memang ingin untuk tidak melepaskan lawannya seperti yang dimaksud oleh Pangeran Kuda Padmadata. Karena jika mereka terlepas, ada kemungkinan bahwa mereka akan datang lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Demikianlah pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin seru. Macan Wahan tiba-tiba saja telah berhadapan dengan Mahisa Agni, dan Ki Gampar Wungkullah yang berada di arena melawan Mahendra. Sementara Ki Walikat bertempur mempertaruhkan nyawanya melawan Ki Wastu. Mahisa Bungalan hanya dapat menggeram ketika ia menyaksikan pertempuran berlangsung dengan sengitnya. Ia tidak dapat meninggalkan Pangeran Kuda Padmadata hanya dengan adik-adiknya saja. Setiap saat, orang yang tidak terduga kemampuannya dapat saja menyusup untuk sengaja membunuh istri Pangeran Kuda Padmadata dan anak laki-lakinya itu. Namun dalam pada itu, ternyata tidak ada seorang pun yang menyusup pertahanan para pengawal. Pertempuran masih tetap berlangsung dalam lingkaran yang menjadi bulat, karena mereka yang datang dan mereka yang bertahan telah menebar. Sementara itu, Macan Wahan bertempur dengan garangnya. Ia mencoba untuk memaksa lawannya terdesak pada benturan-benturan pertama. Namun ketika pertempuran itu berlangsung beberapa saat, maka mulailah Macan Wahan merasa bahwa yang dihadapi itu tentu salah seorang dari sais yang pernah ditatokan oleh ketiga orang kawannya yang terdahulu. Karena itu, maka ia pun menjadi semakin berhati-hati. Ia meningkatkan kemampuannya selapis demi selapis. Namun ternyata bahwa ia tidak mempunyai kesempatan untuk mendesaknya. Meskipun ia sudah sampai kepada tataran tertinggi dari ilmunya, namun lawannya masih tetap bertahan. "Gila," geram Macan Wahan, "namun jika setitik darahnya sempat membasahi senjataku dan kuku ibu jariku, maka akan berarti sekali bagi peningkatan tuah senjata dan kemampuanku." Karena itu, maka Macan Wahan pun mulai berusaha untuk dapat melukai Mahisa Agni dan kemudian menggoreskan darah orang itu pada jari-jarinya, sesuai dengan kepercayaan hitamnya. Sementara itu Gampar Wungkul pun telah bertemu dengan Ki Wastu yang menyongsongnya.
Ternyata bahwa keduanya segera terlibat ke dalam satu pertempuran yang seru. Masing-masing langsung mengerahkan kemampuan mereka, karena masing-masing ingin segera menyelesaikan pertempuran itu. Tetapi ternyata bahwa keduanya harus mengakui bahwa mereka telah membentur kekuatan yang seimbang. Dalam hiruk-pikuknya pertempuran itu, ternyata Ki Dukut masih lagi ikut bersama-sama orang hitam itu menyerang. Keraguan-raguannya benar-benar telah mencengkam jantung. Bahkan menurut perhitungannya, orang-orang dari lingkungan hitam itu tidak akan dapat memenangkan pertempuran. Sejenak Ki Dukut itu memandangi pertempuran yang menjadi semakin dahsyat. Di tengah-tengah lingkaran pertempuran itu masih terdapat perapian yang menyala, sehingga di depan api yang menyala itu seakan-akan ia melihat bayangan-bayangan hitam yang sedang menarikan tarian maut dengan sangat mengerikan. Untuk beberapa saat Ki Dukut benar-benar dicengkam oleh keraguan-raguan. Kadang-kadang ia pun menganggap bahwa orang-orang berilmu hitam itu tentu akan menang. Pemimpin-pemimpinnya akan segera dapat mengalahkan lawan-lawannya. Jika seorang melawan seorang, mereka ternyata tidak mampu berbuat apa-apa seperti yang sudah terjadi, maka bersama-sama dengan 1-2 orang pengikutnya, mereka akan segera dapat membunuh lawannya. Jika aku ikut pula tampil di arena, maka pekerjaan itu akan dipercepat. Apa artinya pengawal-pengawal yang lain, jika salah seorang di antara kami sudah berhasil melepaskan diri dari lawan yang memiliki kemampuan seimbang, berkata Ki Dukut di dalam hatinya. Namun demikian ia tidak bergerak. Ia tidak berlari menyusul orang berilmu hitam itu dan langsung menusuk sampai ke pusat lingkaran pertempuran. Sebenarnya lah bahwa perhitungan Ki Dukut itu memang memiliki kebenaran. Ketika benturan itu berlangsung semakin lama, maka semakin jelas bahwa para pengawal dari Kediri yang jumlahnya lebih sedikit itu telah berhasil mendesak lawannya. Para perwira dari para pengawal ternyata dengan cepat telah menyapu lawan-lawannya. Meskipun mereka bukannya pembunuh-pembunuh yang tidak berjantung, namun di dalam hiruk-pikuknya pertempuran, akan segera terjadi benturan kekerasan yang mungkin akan memaksa seseorang untuk menjadi pembunuh. Ki Dukut yang mencoba mendekati pertempuran itu pun kemudian melihat, sebenarnya lah bahwa orang-orang berilmu hitam itu tidak cukup kuat untuk melawan orang-orang Kediri. Bahkan kemudian ia pun mendapatkan satu kesimpulan, seandainya ia sendiri ikut pula di dalam pertempuran itu, maka akibatnya tidak akan jauh berbeda, karena orang Kediri itu pun memiliki pemimpin-pemimpin yang dapat dibanggakan. Karena itu, maka Ki Dukut pun akhir memutuskan bahwa ia lebih baik menghindar saja dari pertempuran itu. Ia masih merasa segan untuk menyerahkan lehernya kepada orang-orang Kediri. Khususnya kepada Pangeran Kuda Padmadata, bekas muridnya yang pernah menjadi sasaran ketamakan dan nafsunya. Dengan demikian, maka yang dilakukannya kemudian malah justru sekedar melihat pertempuran itu. Kadang-kadang ia berhasil melihat 1-2 orang berilmu hitam jatuh terbanting di tanah. Nampaknya hanya orang-orang berilmu hitam sajalah yang terluka dan terbunuh. Seolah-olah orang-orang Kediri itu sama sekali tidak berkurang satupun meskipun ada di antara mereka yang telah tergores senjata. Dalam pada itu, pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin seru. Tidak seorang pun dari antara orang-orang berilmu hitam itu yang sempat bertanya meski kepada diri sendiri, apakah Ki Dukut telah melibatkan diri ke dalam pertempuran itu. Sementara itu, para pengawal dari Kediri termasuk Mahisa Agni, Witantra, Mahendra dan Ki Wastu, telah mendapat perintah untuk melakukan segala usaha, agar orang-orang berilmu hitam itu tidak sempat melarikan diri seperti yang pernah terjadi. Jika terjadi demikian, maka mereka akan menjadi semakin berbahaya, karena mereka mendapat pengalaman yang lebih banyak dalam menghadapi orang-orang Kediri. Mereka akan datang dalam jumlah yang berlipat ganda untuk menjamin bahwa mereka tidak akan mengalami kegagalan lagi. Dengan demikian, maka para pengawal yang sedang bertempur itu pun telah mengambil langkah-langkah agar mereka dapat menguasai seluruh medan, sehingga bukan saja melumpuhkan perlawanan lawan, namun juga agar lawan mereka tidak sempat melarikan diri. Beberapa orang pengawal justru telah menyusup di antara lawan mereka dan berusaha mencapai lingkaran di luar lingkar pertempuran itu. Dengan demikian, maka orang-orang berilmu hitam itu telah bertempur menghadap 2 arah. Di dalam lingkaran dan di luar lingkaran. Kebingungan mulai membayang di wajah orang-orang berilmu hitam. Meskipun jumlah mereka lebih banyak, namun mereka sama sekali tidak mampu berbuat banyak menghadapi para pengawal. Apalagi para pengawal itu telah mengambil langkah-langkah untuk berusaha menahan mereka melepaskan diri dari arena. Sementara itu, Ki Benda, Ki Walikat, Ki Gampar Wungkul dan Macan Wahan pun segera merasa betapa beratnya tekanan para pengawal.
Gila, berkata Macan Wahan di dalam hatinya, ternyata perhitungan Ki Dukut mendekati kebenaran. Kita tidak akan dapat mengalahkan para pengawal dari Kediri itu, meskipun jumlah kita jauh lebih besar. Sementara itu, setiap orang di lingkungan ilmu hitam itu menduga bahwa Ki Dukut telah terlibat pertempuran melawan bekas muridnya. Tidak seorang pun yang mengetahui bahwa sebenarnya Ki Dukut masih saja berada di tempatnya sambil mengamati pertempuran. Ia telah mengambil keputusan untuk tidak menampakkan dirinya sama sekali. Karena itulah, maka Ki Dukut Pakering itu pun telah melepaskan orang-orang berilmu hitam itu. Mereka tidak mendengarkan nasihat yang telah diberikan. Dan hal itu harus mereka tebus dengan harga yang sangat mahal. Ki Benda yang mendendam Mahendra sampai ke ujung rambut, tetap tidak mendapat kesempatan untuk bertemu dengan orang yang dikenalnya sebagai pedagang besi-besi bertuah itu. Dalam pada itu, di antara orang-orang yang berada di dalam iring-iringan orang-orang Kediri itu pun sebenarnya telah mengamati keadaan dengan saksama. Mereka sebenarnya menunggu, apakah di antara lawan-lawannya terdapat seorang yang bernama Ki Dukut Pakering. Ki Wastu yang mempunyai persoalan yang mendalam dengan Ki Dukut itu justru telah mencarinya di antara pertempuran itu. Bahkan ia telah meninggalkan lawannya dan menyongsong lawannya yang lain. Ia percaya bahwa 2-3 orang prajurit dipimpin oleh seorang perwira Kediri akan berhasil membatasi gerak lawannya. Ia telah mendekati lingkaran pertempuran yang lain, sementara ia mengambil seorang dari antara orang berilmu hitam itu dari lawannya. Ketika ia mengambil Gampar Wungkul dari lawannya setelah ia menyerahkan Ki Walikat kepada sekelompok pengawal, maka ia pun berusaha untuk mendapat keterangan dari lawannya itu tentang Ki Dukut. Sementara Mahendra harus berganti lawan. Kenapa tidak aku temukan seorang berkeris itu lagi, berkata Mahendra di dalam hatinya. Namun yang dijumpainya kemudian adalah Ki Walikat. Dalam pada itu, maka Ki Wastu pun mencoba untuk mendengar, apakah dalam keadaan yang demikian Gampar Wungkul bersedia menyebut Ki Dukut Pakering. Namun ternyata Gampar Wungkul pun tidak mengatakan apa-apa, bahkan sambil tertawa ia berkata, bersiap-siaplah untuk mati. Jangan bertanya tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan perkelahian ini. Ki Wastu menggeram. Tetapi ia tidak puas dengan lawannya. Meskipun untuk beberapa saat ia harus bertempur dengan segenap ilmunya, namun ia pun mulai diusik lagi oleh keinginannya untuk bertemu dengan Ki Dukut Pakering. Menurut perhitungannya, orang itu adalah sumber dari setiap usaha untuk memusnahkan anak perempuannya yang telah menjadi istri Pangeran Kuda Padmadata itu. Sejenak kemudian, maka Ki Wastu pun telah meninggalkan lawannya pula dan menyerahkannya kepada sekelompok prajurit yang telah kehilangan lawannya, karena orang-orang berilmu hitam itu pun semakin lama menjadi semakin berkurang. Betapapun juga, maka akhir dari pertempuran itu sudah membayang. Para pengawal Kediri benar-benar berusaha, agar tidak seorang pun dari orang-orang berilmu hitam itu yang dapat terlepas dari kepungan mereka. Sementara itu, Ki Wastu telah bergeser ke tempat lain. Ketika ia melihat benturan yang seru melampaui para pengawal yang lain, ia pun mendekatinya. Ternyata Ki Wastu telah menjumpai Macan Wahan yang sedang bertempur melawan Mahisa Agni. Lepaskan orang ini, berkata Ki Wastu, aku ingin bertanya kepadanya menjelang saat matinya, apakah ia tahu serba sedikit tentang Ki Dukut Pakering. Mahisa Agni ragu-ragu sejenak. Namun ia pun kemudian memberikan kesempatan kepada Ki Wastu sambil berkata, berhati-hatilah, orang ini sangat berbahaya. Kenapa tidak kalian berdua sajalah yang menghadapi aku, teriak Macan Wahan. Tetapi Mahisa Agni tidak menghiraukannya. Ia pun kemudian meninggalkan Macan Wahan yang kemudian berhadapan dengan Ki Wastu. Di mana Ki Dukut Pakering? Tiba-tiba saja Ki Wastu bertanya. Kenapa kau cari orang itu? Bertanya Macan Wahan. Aku mempunyai persoalan pribadi. Ialah tentu orangnya yang menggerakkan kalian menyerang iring-iringan ini. Berapa kalian diupah untuk membunuh Pangeran Kuda Padmadata bersama anak istrinya? Gila, teriak Macan Wahan semakin keras. Sebut jika kau tahu, di mana Ki Dukut, bertanya Ki Wastu. Macan Wahan menjadi heran mendengar pertanyaan itu. Karena itu ia pun menjawab, ia berada di pertempuran ini. Mungkin kini ia sedang membantai Pangeran Kuda Padmadata, istri dan anaknya itu. Jangan mengigau. Bersama Pangeran Kuda Padmadata adalah seorang anak muda yang tidak terkalahkan, di samping kedua orang adiknya dan seorang pengawal pilihan, jawab Ki Wastu, cepat, sebut di mana Ki Dukut. Macan Wahan menjadi termangu-mangu.
Ia mulai curiga bahwa Ki Dukut memang tidak ada di pertempuran itu. Namun untuk sesaat ia mencoba menghapus kesan kecurigaannya itu. Sementara itu, Mahisa Agni pun telah berganti lawan. Lingkaran pertempuran itu menjadi semakin sempit. Bukan karena orang berilmu hitam itulah yang mendesak. Tetapi justru para pengawal berusaha untuk mempersempit gerak mereka. Dalam pada itu, Mahisa Agni yang kehilangan lawan telah menemukan Gampar Wungkul yang bertempur melawan 3 orang pengawal terpilih. Demikian Mahisa Agni hadir dan menghadapi Gampar Wungkul, maka keadaan orang-orang berilmu hitam di sekitarnya menjadi semakin sulit. Dalam pada itu, pertahanan para pengawal ternyata cukup rapat. Tidak ada orang yang dapat menyusup seperti yang pernah terjadi. Karena itu, orang-orang yang berada di pusat lingkaran itu pun masih saja berdiri menunggu dengan kesiagaan sepenuhnya. Istri dan anak laki-laki Pangeran Kuda Padmadata benar-benar menjadi ketakutan. Mereka tidak habis berpikir kenapa peristiwa seperti itu harus terulang dan selalu terulang kembali. Ki Wastu yang menganggap bahwa sumber dari peristiwa itu adalah Ki Dukut, masih belum puas jika ia masih belum berhasil menemukannya dan membuat perhitungan. Betapa tinggi ilmu Ki Dukut, namun dengan jantan akan dihadapinya, justru karena sikap Ki Dukut terhadap anak perempuannya. Pertempuran yang menjadi semakin sempit itu semakin tidak menguntungkan bagi orang-orang berilmu hitam. Sementara itu, Ki Wastu masih saja mengitari pertempuran itu. Ketika ia meninggalkan Macan Wahan, maka ia memberi isyarat kepada beberapa orang pengawal untuk membatasi geraknya sebelum orang lain yang dapat mengimbanginya datang kepadanya. Sepeninggal Ki Wastu, Macan Wahan mulai berpikir tentang Ki Dukut. Agaknya Ki Wastu tidak bermain-main atau sekedar mempengaruhi perasaannya. Karena itu, maka tiba-tiba saja Macan Wahan itu pun berteriak, "Temukan Ki Dukut." Perintah itu pun segera mengumandang. Ki Benda, Ki Walikat dan Ki Gampar Wungkul pun akhirnya mendengar pula pertanyaan yang dilontarkan oleh Macan Wahan itu. Namun tidak seorang pun di antara mereka yang dapat menemukan Ki Dukut di pertempuran itu. Bahkan hampir setiap orang dari antara mereka yang berilmu hitam itu pun saling bertanya, di manakah Ki Dukut? Ternyata Ki Dukut memang tidak ada di pertempuran itu. Orang-orang berilmu hitam itu mengumpat-umpat, tetapi mereka sudah terlambat. Betapapun kemarahan mereka mencengkam jantung, namun mereka sudah terlanjur berada di dalam kepungan yang ketat, bahkan seolah-olah berada di dalam satu lapisan kulit lingkaran yang dibatasi di luar dan di dalam. Ki Wastu yang kemudian tidak menemukan Ki Dukut pun menjadi sangat kecewa. Ia tidak ingin merampas lagi lawan dari siapapun juga. Dengan tergesa-gesa, menyusup di antara pertempuran, ia kembali kepada Macan Wahan. Namun ternyata Macan Wahan sudah tidak berada di tempatnya. Macan Wahan yang dibakar oleh kemarahannya karena ia tidak melihat Ki Dukut, maka ia pun telah menyusup pula di antara orang-orangnya mencari di seluruh arena untuk meyakinkan apakah Ki Dukut ada di pertempuran itu atau tidak. Ketika ia yakin bahwa Ki Dukut memang tidak ada, maka darahnya bagaikan mendidih. Meskipun ia sadar bahwa sejak semula Ki Dukut sudah mencegahnya, tetapi tingkah lakunya itu benar-benar merupakan suatu pengkhianatan, karena sampai saat terakhir ia tidak mengatakan bahwa ia menolak untuk ikut serta memasuki arena pertempuran. Karena itu, maka kemarahan itu telah mempengaruhi nalar Macan Wahan. Ia tidak lagi berusaha kembali ke tempatnya. Ketika ia melihat bahwa Gampar Wungkul sedang bertempur melawan seseorang, maka tiba-tiba saja telah timbul niatnya untuk bertempur bersamanya. Jika mereka berdua dengan cepat dapat membunuh orang itu, maka Gampar Wungkul dan dirinya sendiri akan melakukan hal yang serupa lagi terhadap orang yang lain. Dengan demikian, maka orang-orang yang dianggap pemimpin di dalam lingkungan pengawal dari Kediri itu akan segera dihabisinya. Karena itulah, maka sejenak kemudian Macan Wahan telah bertempur berpasangan bersama Gampar Wungkul. Dalam pada itu, yang dihadapinya ternyata adalah Mahisa Agni. Mendapat 2 orang, lawan yang berilmu tinggi dalam jenis ilmu hitam itu, Mahisa Agni pun segera merasakan tekanan yang berat. Namun dalam pada itu, Mahisa Agni tidak lagi berusaha mengekang dirinya dalam batas-batas tertentu dari ilmunya. Sebenarnya lah Mahisa Agni masih selalu membatasi diri untuk tidak menjadi pembunuh yang kejam di peperangan. Ia masih selalu membuat pertimbangan-pertimbangan tertentu. Namun ketika ia harus melawan 2 orang sekaligus, maka Mahisa Agni pun mulai mempertimbangkan segala keadaan. Namun dalam pada itu, sebelum Mahisa Agni sampai kepada ilmu pamungkasnya, maka tiba-tiba saja Ki Wastu telah mendekatinya.
Demikian ia melihat Mahisa Agni bertempur melawan dua orang pada tataran tertinggi dari golongan hitam itu, ia pun segera mendekatinya. Tetapi yang kemudian menyongsong Ki Wastu bukan Macan Wahan namun Ki Gampar Wungkullah yang telah meninggalkan Mahisa Agni langsung menghadapi Ki Wastu. Dalam pada itu, ternyata pertempuran itu sudah mendekati akhirnya. Para pengawal orang-orang berilmu hitam seperti yang diperintahkan Pangeran Kudapadmadata, maka para pengawalnya itu pun berusaha agar tidak seorang pun di antara mereka yang dapat melarikan diri. Semua harus ditangkap, terdengar peringatan ulang. Lalu, jika tidak dapat ditangkap hidup, tangkap mati. Perintah itu sudah tegas. Dan para pengawal pun akan melakukan perintah itu sebaik-baiknya. Karena jika mereka terlepas, malapetaka masih akan selalu mengikutinya. Namun dalam pada itu, orang-orang berilmu hitam yang tersisa itu pun telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Mereka berusaha untuk memecahkan kepungan. Namun, jika hal itu tidak mungkin, maka mereka menganggap bahwa lebih baik mereka hancur sama sekali. Karena itulah, maka para pemimpin dari orang-orang berilmu hitam itu pun segera telah mengerahkan kemampuannya pula. Kekecewaan dan kemarahan yang menggelegak di hatinya telah terungkap dalam tingkah mereka di saat-saat terakhir dari perlawanan mereka itu. Ternyata tidak seorang pun di antara orang-orang berilmu hitam itu yang sempat meninggalkan arena. Para pengawal telah mengepung mereka dengan rapat. Jika seseorang berusaha menembus kepungan itu, maka akhirnya ia harus terkapar tidak bernyawa lagi. Demikian pula bagi para pemimpin mereka. Masing-masing tidak akan dapat terlepas dari tangan lawannya. Macan Wahan yang dibakar oleh kemarahannya kepada orang-orang Kediri dan terutama kepada Ki Dukut itu telah mengamuk seperti seekor harimau lapar. Tangannya yang sebelah menggenggam senjatanya erat-erat. Sementara yang lain jari-jarinya telah mengembang dan siap menerkam lawannya. Mahisa Agni yang melawannya, melihat betapa kemarahan menghentak jantung lawannya. Kemarahan, namun juga putus asa membayang pada wajahnya. Sekali-kali terdengar Macan Wahan menggeram. Namun kemudian ia pun mengumpat dengan kasainya. Dalam keadaan yang demikian, maka Mahisa Bungalan yang seolah-olah tidak berbuat apa-apa, merasa tidak terikat lagi dengan tugasnya, ia sadar bahwa sisa orang-orang berilmu hitam itu tidak akan mampu lagi menyusup dan berbuat sesuatu atas Pangeran Kudapadmadata serta istri dan anaknya. Seandainya ada juga satu dua yang berbuat demikian, maka mereka sama sekali tidak akan berbahaya lagi bagi pangeran itu. Karena itu, maka Mahisa Bungalan pun kemudian bergeser ke arena pertempuran. Ternyata ia mempercepat penyelesaian pertempuran itu. Orang-orang berilmu hitam yang tersisa itu, ternyata tidak bersedia untuk menyerah. Mahisa Agni yang bertempur melawan Macan Wahan berkata sambil menahan serangan-serangan lawannya itu, kau tidak mempunyai kesempatan lagi. Kenapa kau tidak menyerah saja? Macan Wahan menggeram. Katanya, persetan dengan kalian. Nampaknya kau sudah dijerumuskan dengan licik oleh orang yang bernama Ki Dukut, berkata Mahisa Agni kemudian, menyerahlah. Kita akan berbicara tentang orang yang bernama Ki Dukut Pakering agar kau tidak mendapat gambaran yang salah dari keadaannya yang sebenarnya. Persetan, geram Macan Wahan, apapun yang terjadi, tetapi kami tidak sudi menyerah kepada siapapun juga. Apalagi kepada orang-orang Kediri yang telah kehilangan harga dirinya. Mahisa Agni terkejut mendengar jawaban itu. Apalagi ketika Macan Wahan melanjutkan, orang-orang Kediri yang sudah terbius oleh kepentingan dirinya sendiri untuk mendapatkan kemurahan dan belas kasihan dari orang-orang Singasari. Heh, orang-orang Kediri, kenapa kau telah merendahkan dirimu, menjilat telapak kaki orang-orang Singasari yang telah merampas kebesaran martabat nenek moyangmu? Bersambung ke bab 45. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.